atau misalkan usernya itu kalau misalkan pegawainya itu lupa absen, ada absensi by fingerport atau fingerprint, terus terakhir ada absensi by mobile ya, artinya ada absensi by mobile. Oke, itu untuk migrasi data. Kemudian selanjutnya saya dan Mas Iqbal ingin mensimulasikan bagaimana cara inputnya di HRIS. Nah, ini bisa teman-teman atau bisa Bapak Ibu akses ya di link ini, demo.nuha.cat. Nah, nanti ini kan ketika login pakai nick ini dan pas ini, nanti pilih aplikasinya yang HRIS. Nanti akan diarahkan ke HRIS-nya. Oke. Sudah ya, Bapak Ibu? Atau ada yang masih kendala? Boleh rasain aja. Oke. Gimana? Sudah semua ya? Oh, belum? Siapa yang belum? Bisa saya bantu. Ada lagi yang belum bisa Bapak Ibu? Boleh raise hand aja. Oke, bisa kita mulai ya buat cara inputnya ya. Nanti ketika teman-teman sudah mengimplementasi HRIS, nanti untuk loginnya itu masih sama aplikasi EMR dan SIMRS digabung ya. Nanti ketika login itu langsung pilih aja aplikasinya. Jadi kita udah mengusung untuk single sign on. Saya ingin menjelaskan dari master dulu ya. Di Nuha HRIS itu ada kurang lebih ada 6 master. Yang pertama ada master absensi, master pegawai, master pendidikan, master pengajuan, master supervisi, dan master penilaian kinerja. Untuk master supervisi mungkin nanti dibawakan oleh Mas Rojin nanti siang ya. Kemudian untuk master penilaian kinerja mungkin saya bawakan nanti setelah Mas Iqbal. Jadi nanti kita bagi dua, mastering absensi dulu pengajuan, kemudian cara absensinya. Nanti di tahap kedua nanti ada lagi dari Mas Iqbal buat finalisasi gajinya, buat rekap gaji pegawainya, dan pengajuan-pengajuannya. Terakhir nanti tahap ketiga nanti ada di penilaian kinerja. Ini saya bahas dulu untuk yang master absensi. Di master absensi ini ada 5 master baru. Ada 5 master anaknya. Yang pertama ada cuti, izin tidak masuk, tanggal libur, serta mesin fingerprint. Nah, ini adalah contoh data dari cuti ya.
Di sini ada kolomnya, ada nama cutinya, ada jumlah hari, masa kerja awal, masa kerja akhir. Mungkin di sini yang saya perlu highlight ada masa kerja awal dan masa kerja akhir serta tahunan ini ya. Jadi untuk cuti, untuk masa cuti itu mungkin ada settingan di mana pegawai-pegawai yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun itu baru bisa mendapat cuti tahunan. Nah nanti kita bisa di sini aja nih buat masa kerja awalnya. Nanti otomatis orang-orang yang masa kerjanya itu melebihi data ini nanti bisa langsung mendapatkan cuti tahunannya. Nah terus untuk tahunan ini buat apa sih? Nah tahunan ini itu untuk membedakan apakah cuti ini bisa riset setiap tahunnya atau setiap periodenya. Jadi nanti setiap periode bisa langsung muncul untuk cuti yang dia dapatkannya. Nanti kalau tahunnya ditidakkan, itu nanti berarti tidak ada resettingnya atau tidak berulang setiap tahunnya. Itu untuk yang master cuti. Kemudian ada master izin. Di sini ada izin dan izin tidak masuk. Nah bedanya apa sih? Nah izin ini itu lebih ke izin yang sifatnya sementara, bukan yang nggak berangkat kerja ya contohnya. Jadi kayak izin sementara, misalkan izin cuma 3 jam, 2 jam. Kalau di sini ada izin keperluan sementara, mungkin kemana pegawainya atau izin masuk terlambat. Nah ini ada jumlah maksimal jam izinnya. Jadi setiap master yang kita bikin harus ada maksimal jam izinnya. Yaitu boleh izin maksimal berapa jam sih? Oke. Selanjutnya ada izin tidak masuk. Nah izin tidak masuk ini itu yang beneran buat pegawai itu nggak berangkat kerja sama sekali. Di sini ada izin sakit dan contohnya izin melahirkan. Di NUHA RIS itu melahirkan masukinya ke izin tidak masuk karena di situ tidak ada hak pengurangan untuk sisa izinnya ya. Jadi dia akan dimasukkan ke izin tidak masuk. Nah untuk izin tidak masuk ini juga dia bisa disetting untuk jumlah harinya ya. Nanti ini adalah maksimal dia boleh izin. Jadi kalau misalkan kita setting 2 di sini maksimalnya 2 hari. Nanti kalau misalkan pegawainya di 1 hari ya nggak masalah, masih bisa untuk melakukan pengajuannya. Kemudian setelah izin tidak masuk ada tanggal libur. Di sini untuk tanggal libur kita buatnya secara master ya. Jadi nanti ini untuk informasi di jadwalnya. Jadi jadwalnya nanti ada informasi bahwa di tanggal ini tuh libur. Kemudian ada master fingerprint. Nah master ini yang sebelumnya saya bilang untuk yang NUHA sekarang itu baru bisa 2 merek, Solution dan Fingerspot. Tapi kalau misalkan teman-teman rumah sakit atau bapak ibu punya merek yang berbeda, nanti kita bisa diskusi saja dengan tim, nanti kita bantu sesuaikan. Selagi mesin fingerprintnya itu support web service, itu pasti kita bisa bikin schedulernya atau cron job untuk menarik data fingerprintnya. Nah nanti ini mungkin lebih ke IT yang paham ya untuk yang mesin fingerprint ya. Ada kayak kode mesinnya, ada port mesinnya, ada ID mesinnya, sama secret key mesinnya. Ini mungkin nanti lebih ke mesin fingerprintnya ya. Karena biasanya setiap mesin fingerprint itu untuk penarikan datanya punya secret key masing-masing. Itu untuk yang master absensi. Kemudian di sini ada master pegawai. Nah, master pegawai ini cukup banyak ya. Yang pertama ada pelaksana. Nah, pelaksana ini itu lebih ke penggolongan untuk tipe jabatannya dia. Ada koordinator, ada staff, manajer, direktur, owner dan sebagainya. Ini untuk yang pelaksana. Kemudian pelaksana ada data pegawai. Nah, di sini ini untuk informasi master pegawai dari masing-masing pegawai di rumah sakit ya. Di sini cukup banyak inputannya, ada nama, NIK, agama, golongan darah, dan sebagainya. Di sini juga perlu teman-teman ataupun bapak ibu pastikan PTKP-nya sudah sesuai ya, karena ini bakal pengaruh ke pajak pegawai tersebut. Terus yang wajib juga ada tanggal masuk kerja. Ini sangat pengaruh kalau misalkan dia ada pengajuan cuti tadi. Jadi dipastikan untuk tanggal masuk kerja harusnya tidak salah ya. Di sini juga ada data-data yang lain yang penting seperti nomor BPJS TK, BPJS Kesehatan, terus nomor rekening dan sebagainya. Nah, di sini juga ketika sudah mengisi untuk data secara
secara lengkapnya ya, nanti kita juga bisa mengikuti data-data yang lebih lengkap lagi, kayak riwayat pendidikannya dia, data keluarganya, kontak daruratnya, sertifikasi apa aja yang pernah dia dapetin, dokumen-dokumen pentingnya, sama tadi untuk mappingan mesin fingerprintnya. Jadi pegawai ini itu sudah terdaftarin di beberapa mesin ini. Kalau sekarang kita lihat contohnya, ini si pegawai Wisnu itu sudah terdaftar di 4 mesin ya. Oke, selanjutnya setelah data pegawai ada kategori jabatan. Jadi kategori jabatan lebih ke ya, sama baterai. Tadi mirip-mirip sama pelaksana ya. Ini ke tipe pelaksananya. Kalau tadi ini tipe jabatannya, sekarang ke tipe pelaksananya. Dari bawah ada programmer, ada ITM, ada administrasi, HR, keuangan, marketing dan lain sebagainya. Emang ada? Nggak ada. Itu untuk yang kategori jabatan. Kemudian ada status pegawai di sini. Jadi ini tuh pegawai per pegawainya ya, ada probation, ada kontrak 1, 2, pegawai tetap, calon pegawai tetap dan sebagainya. Terus untuk yang probation, untuk status pegawai ini ada mappingan untuk per masing-masing komponen penggajiannya. Jadi probation ini dia dapatnya apa aja sih? Dapat BPJSK, dapat JKK, JK dan sebagainya. Jadi ini bisa dinambah untuk per masing-masing status pegawainya. Nanti kita bisa mappingin di sini, mappingin untuk mappingan komponen penggajian dan status pegawainya. Kemudian setelah status pegawai ada master unit. Jadi ini unit yang ada di masing-masing rumah sakit ya. Kalau kebetulan data ini data dari unit NUHA ya. Jadi mungkin ada kayak front end, ada back end dan sebagainya. Ini ada IT, keuangan dan ini master unit. Kemudian ada jabatan di sini. Nah tadi setelah kita menginputkan unitnya, pelaksananya, tipe pelaksananya, nanti kita baru bisa untuk menginputkan jabatannya. Nanti jabatan ini itu unitnya masuk kemana, pelaksananya apa, tipe pelaksananya apa dan sebagainya. Nah kemudian juga di sini kita bisa setting approval jabatannya tadi. Jadi untuk jabatan front-end developer ini yang bisa mengapprove cuti pengajuannya itu siapa aja sih? Nanti kita bisa mapping di sini nih. Nah, ini contohnya untuk jabatan front developer itu bisa di-approve oleh si cohort front developer. Terus kemudian selain ada mapping approval jabatan, kita juga tadi ada mapping satu jabatan ini bisa membawahi beberapa unit ya. Nah, settingnya di sini. Jadi satu jabatan ini, cohort front developer ini bisa membawahi beberapa jabatan atau beberapa unit sekaligus. Seperti itu. Pajaknya kita tinggal iain aja seperti itu untuk masa tunjangan. Terus di sini ada komponen penggajian. Jadi ada beberapa sih komponen penggajian yang ada di rumah sakit. Ada mungkin ada BPJS kesehatan perusahaan, ada JKM, JKK, BPJS kesehatan pegawai, JHT dan sebagainya. Nah di sini ada tipe pajak. Jadi tipe pajak ini itu karena sekarang untuk tarif itu ada dua komponen penggajian yang masuknya tahunan seperti JP. Itu jadi nanti kita bisa setting untuk JP tahunan. Kalau misalkan BPJS kesehatan ini kita setting ke bulanan. Terus ini juga sama, nanti apakah komponen penggajian di depan pegawai itu masuk sebagai penambah pajak atau enggak? Di sini juga ada persentase. Jadi nanti mungkin komponen penggajian ada yang bentuknya persentase atau nominal langsung ya. Oke, Bapak Ibu. Kemudian ini ada klaster ini mungkin pajak yang baru ya. Ini kita bikin master biar lebih dinamis saja. Untuk ada yang untuk yang TK 0 itu masuk klaster berapa, TK 1 masuknya ke klaster yang berapa. Terus ada namanya potongan. Nah, ini juga ada masuk potongannya. Jadi contohnya ada potongan kasbon dan sebagainya. Ini juga nanti potongan kita bisa setting apakah dia sebagai pengurang pajak atau enggak. Kebalik ya, kalau yang di komponen penggajian tunjangan sebagai penambah pajak atau enggak, tapi untuk potongan apakah dia pengurang pajak atau enggak. Kemudian ini ada tarif yang sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Ini kita bikin master, barangkali pemerintah mau ada perubahan lagi ya. Bisa kita setting langsung di sini aja. Kemudian ada tarif progresif juga sama. Ini terus lagi ada namanya benefit khusus.
Ini benefit khusus lebih ke sebenarnya mirip-mirip sama tunjangan, cuma dia per periode ya. Dia ada mungkin contohnya ada bonus tahunan, ada yearly, ada THR dan sebagainya. Di benefit khusus juga sama, dia ada penghitung pajak atau enggak. Apakah dia sebagai penambah pajak atau enggak ya? Nanti kita bisa setting di sini. Kemudian ada periode. Nah, ini periode yang ada di rumah sakit, periode penggajiannya atau periode pembuatan jadwalnya. Mungkin di sini periodenya Januari, tanggal mulainya biasanya kalau di Indonesia sendiri itu biasanya tanggal 20 sampai 20 Juli berarti 20 Juli. Tanggal selesainya sampai 21 Agustus mungkin. Nah, terus di sini ada juga jam kerja wajib dan upah minimum. Jadi di sini kita ada otomatisasi untuk pengelompokan gajinya. Jadi kalau misalkan kita tentuin per pegawai grade-nya berapa, jika ada kenaikan upah minimum, maka dia bisa langsung keubah atau naik gajinya. Jadi contohnya di sini ada periode April ya. Jadi ini periode-periode yang sekarang. Contohnya untuk grade A itu yang sekarang ada 5 juta, untuk grade A2 ada 5.500.000. Jadi nanti kalau misalkan kita bisa ada kenaikan upah minimum, nanti kita bisa contohnya ini kita naikin ke 6 juta. Nah, nanti kita bisa membandingkan nih sebelumnya itu berapa, sekarangnya berapa. Jadi kenaikannya 0%, kenaikannya untuk grade A2 ada 10% dan sebagainya. Ini untuk preview perubahan grade-nya. Nanti kita juga bisa mengaplikasikan untuk perubahan kenaikan gajinya itu ke setiap pegawai. Nanti kita tinggal simpan simulasi perubahan gaji pokoknya. Nanti semua perubahan di periode itu, di periode April akan berubah gaji pokoknya ya. Ini untuk yang otomatisasi grade komparasi. Kemudian setelah masa periode, masa penggajian selesai, untuk masa penilaian kerja mungkin nanti di tahap ketiga ya. Ini mungkin karena panjang, setelah penggajian kita fokus ke penggajian dulu, setelah itu ke penilaian kinerjanya. Kemudian ada persepsi di sini. Nah, terus tadi jalur-jalur yang udah kita bikin itu kan banyak banget setiap rumah sakit tuh, nggak mungkin untuk setiap unit ditampilkan semua jadwalnya. Nah, kita bisa mapping ini. Jadi unit tertentu, contohnya di sini unit IT itu hanya bisa mendapatkan atau bisa menampilkan office hour dengan shift 1. Nanti kita bisa tambah di sini. Contoh unit IT apps, dia jadwalnya apa aja ya. Kita bisa setting per masing-masing unitnya. Jadi nanti saat si koornya itu membuatkan jadwal, nggak muncul semua jadwalnya tuh, biar nggak bingung. Kemudian di sini ada pegawai ya. Jadi nanti biasanya kalau di Anda sendiri itu yang membuatkan jadwal adalah orangnya atau atasannya ya. Nah nanti ini karena saya settingnya admin, jadi saya tulis semuanya. Harusnya nanti kalau misalnya kita udah setting di jabatannya, yang muncul di core-nya itu cuma jabatan yang dia bawahi aja. Contohnya di sini saya ingin membuatkan jadwal di unit front end-nya. Periode. Nah ini nanti kita bisa buatkan jadwal per masing-masing atau kita bisa booking. Jadi kita tinggal pilih book jadwal unit, terus kita pilih jadwal mana nih, office hour 1, nanti kita langsung membuatkan jadwal untuk semua pegawai yang ada di unit front end. Ini kalau misalkan kita satu periode langsung ya, kita juga bisa membuatkan jadwal untuk tanggal dan tanggal tertentu. Kita bisa checklist untuk pilih tanggal terpisah aja. Nanti kita bisa setting untuk kita bisa buatkan jadwal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tuh. Selain itu juga kita bisa bikin manual. Nah, kita bisa bikin manual aja di sini. Shift 1 dan misalkan shift 1, shift 2, shift 3 dan sebagainya. Nah, di sini ada total pegawai libur. Jadi kita bisa tahu nih, di hari tanggal 1 ini ada berapa pegawai yang libur, ada berapa pegawai yang libur. Terus di sini juga ada berapa pegawai yang office hour. Nah, data ini akan tampil sesuai dengan jadwal yang kita settingin di sini. Gitu. Oke. Ini untuk yang jadwalnya. Terus ini ada jumlah jam kerja.
Jadi kita bisa lihat nih sebenarnya untuk yang pegawai demo workshop ini itu dia dalam satu periode dia kerja selama berapa jam sih? Berapa jam sih ini, apakah sesuai dengan jumlah jam kerja wajibnya dan sebagainya. Nah, kemudian ada import di sini. Nah, kalau misalkan mungkin mesinnya bermasalah atau mesinnya nggak support untuk web service, nanti kita bisa ambil data dari mesinnya dan kita bisa langsung import data absensinya. Jadi contohnya di sini saya sudah menyiapkan data, kurang lebih formatnya seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa langsung import data dari absensinya dari feedernya jika feedernya itu nggak support web service. Jadi kita nggak bisa bikin schedulernya untuk mengoreksinya kayak gimana? Ya kita import data absensinya. Di sini ada nih pegawai, nama pegawai, waktunya kapan, sama tipe absennya. Tipe absen di sini itu ada masuk sama pulang. Nanti kita bisa import aja, nanti contohnya bisa import lagi. Kita bisa upload. Nah, setelah upload, nanti ini baru saya uploadnya. Nanti untuk mensinkronisasi data absensi ini dengan jadwalnya, kita bisa klik yang ini, sinkronisasi kehadiran. Nah, nanti otomatis di rekapannya itu bakal masuk untuk jadwal pegawai itu atau histori absensinya. Nah, kurang lebih itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Iqbal ya. Mas Iqbal. Masih penuh sih. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan itu. Oh ya udah, berarti tukar aja nih kalau buat foto-foto habis berarti tetap di tes dulu atau gimana? Tentang HP aja. Oh ya udah. Oh ya udah. Izin cuti dan Masih kalau ya udah. Oke. absensi pegawai. Ya udah. Oke, Pak. Untuk pertama itu, Assalamualaikum. untuk pengajuan itu sebenarnya pegawai itu nanti kan punya akses ke RS ini. Dia bisa mengajukan untuk izin dia, cuti dia, sakit dia, seperti itu. Itu ada dua cara. Bisa masuk ke dari teman-teman pelaksana yang di bawah nanti ketika mengajukan tadi, ketika misalnya dia yang di master jabatan dia ada approval ke misalnya ke koordinator atau ke langsung SPV. Nanti ketika si SPV atau si koordinatornya login, dia akan masuk pengajuan yang tadi diajukan oleh teman-teman pelaksana di bawah. Seperti ini. Jadi approval kita itu bisa berjenjang, bisa lebih dari satu. Kalau misalkan tadi memang di master approvalnya itu dibuat dimimpikan lebih dari satu jabatan, nanti masuk pengajuan tersebut ke dua jabatan yang dimimpikan tersebut. Seperti itu. Nah, ini prosesnya sama kalau untuk approval ini. Tinggal klik detailnya. Nah, ini kelihatan dia lupa absensi di jam berapa pengajuannya. Nanti si koordinatornya itu bisa mengajukan keterangan, misalnya ditolak atau disetujui dengan keterangannya apa. Nanti keterangan ini bisa masuk ke si teman-teman pelaksana yang mengajukan. Nah, untuk cuti juga sama. Nah, ini prosesnya sama semua sih, Borli. Cuma di sini kalau untuk cuti itu kan tadi pengajuan cuti itu bisa multiple tanggal. Nah, untuk si koordinator atau si manajer itu bisa meng-ACC itu hanya misalnya dia mengajukan 5 tanggal cuti. Tapi di koordinator itu bisa saja hanya approve 2 tanggal cuti. Nanti bisa di sini prosesnya tinggal checklist yang mana yang mau disetujui. Nanti diklik setujui, dan berarti nanti yang disetujui hanya satu saja. Nanti tinggal diklik lagi. Kalau memang ada yang tidak setujui, nanti tinggal ditolak alasannya apa, seperti itu. Satu lagi itu cuti lembur, pengajuan lembur. Nah, ini sama. Ketika pengajuan itu ada detailnya, tanggal berapa pegawai pelaksana mengajukan lembur, di jam berapa, totalnya ada berapa jam lembur,
On call pun sama. Di sini ada waktu jam on call dan tanggal on callnya dari jam berapa sampai jam berapa nanti pengajuannya. Dia on call dari jam berapa sampai jam berapa, keterangannya apa, bisa setuju atau ditolak. Selebihnya sama. Izin terlambat dan izin tidak masuk ini. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke menu gajian. Kita masuk ke menu potongan dulu. Nah, di sini menu potongan ini digunakan untuk potongan-potongan yang tidak masuk ke komponen penggajian. Potongan-potongan lain misalnya tadi ada potongan kasbon atau potongan arisan seperti itu. Potongan-potongan yang tidak masuk ke dalam komponen penggajian ya. Nah, ini biasanya kalau di Arisa itu yang pakai menu potongan ini biasanya bagian keuangan, karena biasa dia yang tahu pegawai-pegawai mana yang punya potongan kasbon dan lain-lain. Nanti sini bisa diinputkan sama teman-teman keuangan. Misalnya ada contoh pegawai demo, dia punya potongan di periode Agustus, jumlah potongannya berapa. Nah, ini masuknya potongan kasbon, ditambah periodenya Agustus, pegawainya siapa, potongannya potongan apa, kasbon, nominal potongannya berapa. Misalnya di bulan Agustus dia punya kasbon 500.000, yang tinggal simpan. Nah, untuk penginputan potongan ini bisa dua cara, bisa satu persatu atau bisa dengan template. Nah, untuk template, untuk bulking input potongan lain itu bisa di menu upload potongan lain. Di sini juga ada contoh template-nya. Kita bisa ambil dulu. Nah, ini bisa diisi saja berdasarkan nick-nya sama kode potongan. Kode potongan itu yang tadi ada di master potongan lain. Misalnya kasbon kodenya apa, kalau misalnya potongan arisan kodenya apa, nanti nominalnya berapa. Nanti tinggal diisi, diuploadkan ke sini. Dia untuk potongan periode apa, Agustus misalnya. Nanti tinggal disimpan langsung terisi. Semua sebenarnya. Nanti untuk melihat hasil importannya ada masuk di potongan lain ini. Nanti langsung terisi di sini. Seperti itu. Lalu juga ada benefit khusus. Nah, benefit khusus ini biasanya seperti benefit-benefit lain, benefit lain yang diberikan kepada pegawai, contoh seperti bonus atau THR itu yang sifatnya itu tidak selalu ada di perusahaan biasanya. Atau perusahaan itu misalnya mau ngasih bonus ke pegawai tertentu saja, gitu, bisa dimasukkan ke benefit khusus ini. Misal di benefit khusus misalnya bonus untuk pegawai siapa, gitu, karena misalnya dia pekerjaannya baik atau bisa di sini. Bonus tahunan misalnya di bulan Agustus misalnya dia dapat bonus 1 juta rupiah. Nah, untuk benefit khusus ini sendiri juga bisa diinputkan secara bulky seperti tadi potongan. Nanti bisa download saja template-nya, nanti ada kode benefitnya apa, nanti bisa caranya sama seperti tadi. Seperti itu. Lalu kita masuk ke penggajian. Ini nanti yang akan dilakukan oleh teman-teman HR admin biasanya ketika melakukan verifikasi gaji pegawai. Nanti menunya ada di menu rekap gaji pegawai. Putus-putus, sorry Pak, Silakan PKL, saya waktu saja silakan waktu di
syarat untuk si HR itu bisa melakukan gaji pegawai ini, rekap gaji pegawai, pertama periodenya itu harus sudah dikunci. Jadi kalau misalnya periodenya masih terbuka, ketika dia mau direkap pegawai ini ternyata pegawai masih ada yang mengajukan cuti, mengajukan lembur, itu masih bisa. Jadi nanti perhitungan ini bisa tidak real. Sudah dihitung tapi ternyata pegawai masih ada yang mengajukan cuti, jadi bisa tidak real. Makanya syaratnya itu teman-teman SR bisa masuk ke menu master periode tersebut bisa dikunci dulu. Jadi nanti setiap pegawai yang melakukan pengajuan di bulan yang sudah dikunci itu sudah tidak bisa lagi. Seperti itu. Nah ini ketika sudah dikunci pun nanti teman-teman SR baru bisa verifikasi absensi. Verifikasi absensi ini dari absensi tarikan yang sudah disinkronisasi dari Finzer dan jadwalnya. Nanti setelah sinkronisasi ini nanti bisa ketahuan tanggal ini hadir atau salah apa gitu. Atau kalau misalnya untuk lebih yakin lagi, teman-teman SR bisa klik sinkronisasi untuk sinkronisasi ulang penyamaan antara fingerprint dengan yang ada di jadwal, seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah yakin, tinggal klik verifikasi absensi. Nah ini masih dikunci. Nah kalau masih dikunci, periodenya tidak bisa diverifikasi. Bisa masuk ke menu periode dulu. Master penggajian ke periode. Kita mau contoh tadi Agustus. Terus kita kunci. Mohon maaf nanti ada paparannya jam mingguan ini nanti saya revisi, mohon maaf. Masuk lagi ke penggajian. PKL dilaksanakan pada kelas 12, Bapak Ibu kalau mengacu pada Agustus 12 tahun 2024 dia dilaksanakan di kelas 12. Gitu. Tapi apakah boleh diterima atau tidak silahkan. Ketika sudah dikunci, si teman-teman SR itu baru bisa verifikasi absensi ini. Nah, ketika sudah verifikasi absensi ini, akan proses untuk menghitung total lemburnya ada berapa, total kehadirannya ada berapa, langsung masuk ke dalam form yang di bawah ini. Jadi nanti terlihat di sini total kehadiran ada berapa jam total. Misalnya total jam kerja wajibnya ada 170, tapi kehadiran dia hanya 120. Total jam kerjanya ada berapa, dia sudah langsung menghitung otomatis. Jumlah kehadiran misalnya ada 12 kali hadir, alfanya ada berapa. Di sini nanti ada lembur. Nah, jangan lain langsung tarik tadi bonus tahunan langsung tertarik, potongan alfa pun nanti langsung tertarik sesuai dengan jumlah alfa dia. Nanti di sini disesuaikan dengan per hari dia dibayar itu berapa. Nanti potongan ini langsung mengikuti potongan alfanya ini. Potongan telat berapa, ada kalau dia ada telat langsung terhitung seperti itu. Nah ini lalu di bawah ini ada komponen penggajian. Komponen penggajian ini nanti bisa disetting yang tadi sudah dijelaskan Mas Wisnu. Komponen penggajian bisa ada komponen yang dibayarkan perusahaan dengan atau yang ditanggung pegawai. Bisa ada JKM, JKK, misalnya ada benefit yang lain, misalnya ada jaminan hari tua dan lain-lain, nanti bisa di set di master. Kalau misalnya udah terset, nanti di sini langsung otomatis menghitung persentasenya ini sesuai yang ada di master dengan gaji pokok pegawainya ini. Seperti itu. Lalu ini juga ada potongan lain yang tadi disebutkan langsung terhitung di sini. Oke. Nah, di sini pun dari semua yang ada di sini nanti langsung terhitung upah kantor pegawai itu ada berapa, upah yang terpajaknya ada berapa. Kalau misalnya tadi di master tadi ya, atau kalau memang sudah tidak ada perubahan bisa dikunci. Oh, ini sudah dikunci. Nah, sudah terkunci. Seperti apa?
sampai di situ ada mungkin setelah ini mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Wisnu tentang penilaian budget. Baik, tadi bahas pengajian sama Mas Iqbal, kita lanjut penilaian kinerja dari pegawai ya. Untuk penilaian kinerja sendiri itu kita ada dua, ada penilaian kinerja secara KPI dari Viewer. Behavior dan KPI. Sudah dapat mempunyai dulu di sekolah dan dia menerapkan. Cek. Paling tidak dia kerja memberi kesempatan anak kita. Jadi untuk penilaian itu ada dua, ada penilaian KPI behavior dan KPI. KPI itu untuk yang secara teknisnya, behavior mungkin yang diisi oleh HR-nya atau sisi perilakunya. Untuk pengisian dan kinerja, kita pertama jelas untuk mengisi masternya terlebih dahulu. Master sendiri ini ada banyak ya, ada master penilai, perspektif, periode penilaian, kriteria jabatan KPI, standar KPI-nya, template KPI-nya, mapping pertanyaan KPI-nya sama sampai template jabatannya. Yang pertama kita bahas untuk master penilaian terlebih dahulu. Ini itu karena di kita di NUHA itu penilaiannya itu boleh siapa aja 360, boleh dinilai oleh atasannya, bawahannya atau rekan kerjanya. Kita dibikin masternya ya. Master ada contohnya di sini ada diri sendiri, ada atasan, bawahan, rekan kerja dan sebagainya. Nah di sini juga kita bisa setting untuk master penilai ini apakah dia boleh menilai KPI-nya atau hanya boleh menilai KPI-nya saja. Di sini kita bisa setting di sini. Contohnya di sini diri sendiri itu boleh menilai KPI dan KPI-nya, atasan boleh menilai KPI dan KPI-nya, bawahan itu hanya boleh menilai KPI-nya, setelah rekan kerja hanya boleh menilai KPI-nya. Setelah master penilai kita ada master perspektif. Jadi untuk penilaian di KPI kita menginputkan sesuai dengan perspektifnya. Apakah dari perspektif finansial, customer perspektif, internal dan sebagainya. Ini untuk yang perspektif dari KPI-nya. Kemudian ada master periode penilaian. Untuk sekarang periode penilaian itu mirip sama periode, dia hanya untuk mengelompokkan penilaian ini itu yaitu masuknya ke periode yang apa? Apakah Agustus, mungkin nanti ada di sini kita penilaian untuk periode 6 bulan, periode akhir masa kerja dan sebagainya. Kita bisa menginput di masternya ya. Kemudian setelah master periode penilaian, kita ada yang namanya kriteria penilaian KPI. Untuk kriteria penilaian KPI ini biasanya diisi oleh HR. Di sini ada dimensi, ada subdimensi, indikatornya serta pertanyaan serta pernyataan-pernyataannya. Contohnya di sini ada dimensinya, dia tuh ada kompetensi inti. Tapi untuk dimensi sendiri ini bisa kita tambah ya. Misalkan ada kompetensi yang lain yang perlu diperlu masing-masing rumah sakit, nanti kita bisa langsung isi aja di sini. Ada tambah dimensinya. Dia mau dimensi apa? Kemudian untuk setelah kita mengisi dimensinya, kita bisa tentuin dia itu masuknya ke subdimensi yang mana. Contohnya di sini ada, contohnya di sini ada dimensi kompetensi inti. Di dalam kompetensi itu ada subdimensi integritas. Nah, di dalam integritas ini tadi untuk subdimensi ini bisa memiliki beberapa indikator. Kalau dilihat di sini untuk subdimensi integritas itu memiliki kurang lebih ada 4 indikator. Ada bekerja sesuai dengan norma dan peraturan perusahaan, ada berusaha untuk tanggung jawab, ada berusaha untuk konsisten, memberikan contoh teladan dan sebagainya. Untuk masing-masing indikator ini sendiri juga dia bisa memiliki pertanyaan dan pernyataannya masing-masing. Contohnya untuk indikator bekerja sesuai dengan norma dan peraturan perusahaan ada pernyataan apakah pegawai ini mematuhi peraturan perusahaan, apakah pegawai ini bekerja dengan tertib, teratur, dan rapi dan sebagainya. Untuk data pernyataan ini dinamis ya, bisa per masing-masing rumah sakit. Ini kita berikan untuk contoh template KPI atau penilaian KPI di ANSA. Di sini ada ini. Kita juga bisa menyeting untuk skornya. Jadi di
Di sini karena untuk mematuhi peraturan perusahaan sifatnya cuma ya tidak. Di sini saya coba mengubah 0 dan 1. Artinya 0 itu tidak, 1 itu artinya iya. Untuk menambahkan pernyataannya kita bisa hover aja atau arahin kursornya ke sini. Nah, kita tambahin di sini. Nah, kita tambahin pernyataannya apa, nilai minimalnya berapa, sama nilai maksimalnya berapa. Ini untuk yang kriteria penilaian KPI. Kemudian setelah kriteria penilaian KPI, ada namanya standar KPI. Jadi biasanya untuk masing-masing jabatan itu punya atau memiliki standarnya masing-masing. Mungkin level jabatan lebih tinggi, standar KPI-nya lebih tinggi. Di sini saya contohnya adalah jabatan apoteker. Apoteker mungkin sifatnya staff, jadi dia hanya wajib menilai di 2 indikator. Di sini untuk jabatan apoteker, untuk subdimensi integritas, dia minimal seminimalnya harus memenuhi 2 indikator. 2 indikator apa nih? 2 indikator dari integritasnya. Kalau kita lihat tadi, berarti untuk apoteker ini dia wajib memenuhi bekerja sesuai dengan peraturan norma dan peraturan perusahaan serta berusaha untuk tanggung jawab. Untuk perhitungannya sendiri, nanti kita bisa mappingin tuh. Untuk template yang mana, nanti kita bisa mappingin pertanyaannya apa aja. Ini udah standar KPI-nya, ini standarnya itu per jabatannya. Ini nantinya juga kita bisa bikin untuk per level jabatan. Contohnya bukan lagi jabatan, tapi kayak staff itu standarnya berapa, core standarnya berapa dan sebagainya. Setelah standar KPI ada, baru kita bisa bikin template KPI-nya nih. Tadi kan kita bikin mastering untuk kriteria penilaian KPI-nya. Kemudian kita bisa bikin untuk per masing-masing template-nya. Contohnya di sini saya buat template KPI penilaian staff. Sesuai tadi yang saya bilang, tadi penilaian staff ini dia itu wajib mengisi 2 indikator. Jadi nanti kita bisa, tapi 2 indikator ini pun dia boleh bebas memilih pernyataan-pernyataannya. Contohnya di sini untuk penilaian staff saya memilih semuanya. Kalau misalkan nanti mungkin staff cuma sampai 2 ini aja, ya tinggal kita ancek aja atau tinggal kita klik aja. Nah, seperti ini. Jadi artinya nanti untuk penilaiannya, untuk bekerja sesuai dengan norma dan peraturan perusahaan itu nanti munculnya atau pernyataan yang diwajib diisi oleh atasannya itu hanya 2 pernyataan ini. Nanti kita juga bisa membuat master yang lainnya. Contohnya saya mungkin penilaian core. Nah, mungkin nanti untuk penilaian core mungkin lebih tinggi lagi untuk standar KPI-nya. Ya kita bisa setting atau bisa mappingin pernyataan-pernyataannya. Kita bisa langsung pilih nih, oh untuk core dia semuanya nih. Kita tinggal tegas aja kayak gini. Nanti kita bisa tegas satu ya. Nah, itu ada banyak. Ini adalah yang bisa membuat ini mungkin HR-nya ya. Kemudian setelah kita mapping untuk pernyataan mana aja yang masuk ke template-nya, kita baru lanjut ke KPI-nya. Setelah tadi kita mungkin mengisi untuk behaviornya, sikapnya si pegawai ini kayak gimana, kita mulai mengisi secara teknisnya. Di sini saya udah buat kurang lebih ada 2 ya, ada 3, ada digital transformasi, ada apoteker farmasi rawat jalan, ada koor farmasi rawat jalan. Mungkin di sini saya liatin untuk yang apoteker farmasi rawat jalan yang tadi. Nah, untuk tadi kan kita udah buat untuk mappingan KPI-nya, selanjutnya kita buat untuk KPI-nya. Nah, contohnya di sini perspektifnya kita membuat measurement seperti itu berdasarkan perspektif apa nih? Oh, kita buat finansial nih, finansial tanggung jawab utamanya itu apa sih? Oh, memastikan dijalankannya formulir rumah sakit sebagai acuan tata laksana dalam pelayanan nasional. Untuk tanggung jawab ini kita mau measurementnya apa aja nih? Nanti kita bisa isi aja. Contohnya di sini saya sudah tambahkan untuk measurementnya. Nanti kita tulis pernyataannya apa, satuannya apa, sama tipe akumulasinya. Jadi tipe akumulasi di sini kayak bisa dibilang ini untuk targetnya itu makin kecil makin bagus atau makin gede makin bagus. Nah, nanti kita bisa setting di sini. Ini untuk terus juga kita bisa tambahkan perspektif yang lain mungkin. Ini karena nih contohnya finansial breakthrough kita nanti bisa isi untuk finansial ini tanggung jawab utamanya apa, misumannya apa dan sebagainya.
Ini contoh untuk penilaian apoteker farmasi rawat jalan. Di sini ada memastikan kok. Di sini untuk learning group ada memastikan proses pemenuhan persyaratan untuk lisensi apoteker yang dilaksanakan, terus ada lisensi sebagai apoteker yang berlaku dan sebagainya. Kemudian setelah kita mengisi KPI selesai, KPI selesai, kemudian kita bisa mappingin tuh. Untuk jabatan ini dia makanya KPI mana, makanya KPI mana. Nah, kita bisa isi di sini di template jabatan. Jadi di sini nanti kita bisa tambah tuh. Oh, untuk jabatan apoteker itu dia menggunakan KPI yang mana? Terus dia juga bisa memilih untuk penggunaan KPI yang mana. Ini nanti kita setting ya. Kemudian setelah kita mengisi masternya, kita mengisi kriteria KPI-nya, penilaian KPI-nya seperti apa, kita langsung lanjut ke transaksionalnya. Nah, untuk tahap 1 ini kita baru bikin untuk per satu pegawai ya. Kita mungkin di tahap selanjutnya atau di versi selanjutnya kita mulai bikin untuk siklus per periodenya. Di sini mungkin kita bisa menilai siapa nih. Contohnya di sini untuk ini contohnya ini saya ingin menilai tadi yang sudah buat kriteria penilaian KPI-nya, saya ingin menilai Muklas sebagai apoteker. Kita bisa menilai, kita bisa masukin kita mau tanggal berapa menilaikannya, terus periodenya apa, sama bobot KPI dan bobot KPI-nya berapa. Ini biasanya mungkin 50-50. Ini kita buat inputannya biar nanti bisa disetting untuk per masing-masing pegawai. Oke, ini untuk simulasi HRIS-nya mungkin dari teman-teman rumah sakit banyak yang ditanyakan, boleh question atau gimana? Saya menyusun ulang kembali karena durasinya itu kan sampai kelas 12 dan 2 bulan. Setelah 2 bulan itu 2.216 Terima kasih dari saya Kemenka Banyumas. Ada 4 pertanyaan singkat Mas. Pertama tentang mapping jadwal bulanan yang cut off itu ya. Kalau tadi kan per periode Agustus kan 1 sampai 31 ya. Kalau di kami itu kan cut off-nya itu mulai misalnya periode Agustus tapi per tanggal 21 Juli sampai 12 Agustus. Nyatanya itu bisa atau apakah harus tanggal 1? Ini saya langsung jawab atau Langsung dulu nggak apa-apa. untuk periodenya nanti ada settingan tuh. Dia periode Agustus, dia mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti kita ada setting di master ini, di master penggantian ada periode, di sini ada tanggal mulai sama tanggal selesainya. Oke, artinya per bulan bisa maksudnya. Nah, Oke. ini untuk penamaannya aja, jadi biar lebih bagus itu berhubungan. Jadi nggak apa ya, nggak beda-beda. Kita ngobrolnya baik bulanan, tapi untuk tanggalnya kita biasa dinamis. Berarti termasuk itu bisa di hasil ekspornya bisa sesuai dengan tanggal itu. Betul, sesuai dengan tanggal periode. Hasil ekspor ininya bisa diambil ekspor. Oke. Yang ketiga masalah ganti jadwal itu ada ganti jadwal itu apakah pelaksana langsung yang ikut atau ada level taruh yang memperbolehkan misalkan ada perawat tadinya si pagi mau ganti jadwal misalkan jadi si malam misalkan apakah perawatnya itu langsung mengajukan kayak pengajuan cuti atau ada level taruh yang memperbolehkan dia mengganti jadwal. Kalau itu tergantung kebijakan rumah sakit ya. Itu bisa disetting baiknya aja. Mungkin menu jadwal bisa dikasihkan langsung awalnya bisa aja. Cuma kan itu nanti malah pegawai langsung enak-enak aja di rumah jadwal dan katanya kayak gitu. Jadi kalau dari kami mending dari kantornya awal. Oke, lupa ya. Oke, siap. Satu lagi terkait mapping libur tanggal merah. Kan kalau tadi kan tanggal merah bisa dinyatakan si tersebut libur ya. Itu sebagai informasi aja. Informasi saja. Oh ya. Soalnya kadang-kadang ada karena kita rumah sakit kan tidak mungkin tanggal merah tanggal 10 libur semua Ya. Bisa jadi kan kita mapping liburnya berbeda-berbeda. Ya, makanya itu kita bikin masternya. Nanti di jadwalnya itu kita cuma informatif aja. Oh di sini ada merah nih. Oh HTRI 77 mungkin. Oke. Informatif aja. Informasi aja. Terima kasih. Itu dulu. Ada lagi Bapak di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang mungkin saya tanyakan kepada tim IT. Pertama mengenai mesin absensi yang sudah ada. Apakah nanti sudah otomatis karyawan itu langsung tertarik atau daftar ulang dulu ke mesinnya ketika
ketika sinkronisasi ke NUHA. Itu yang pertama. Kan sekarang sudah berjalan nih. Ya. Apakah nanti ketika sinkronisasi sistem ini karyawan harus daftar ulang dulu atau tidak? Atau sudah otomatis tinggal kita tarik lah kayak bridging gitu ya dengan mesin absensi yang sudah ada. Itu pertama. Boleh saya lanjutkan dulu? Oke. Yang kedua adalah terkait dengan ini pajak. Nah ini kan ada pajak yang memang sudah diperhitungkan di sistem NUHA ini ya. Nah itu otomatis kan pajak menjadi potongan karyawan di akhir ketika di slip gaji. Nah ketika ada kebijakan dari perusahaan bahwa pajak yang dibebankan oleh perusahaan itu tidak 100%, misalkan 50%. Nah kan berarti kan ada perbedaan dengan hasil hitungannya. Apakah bisa disetting gitu loh, misalkan pajaknya ini karyawan, bahwa dia tidak 100% dibebankan ke karyawan. Ada 50%-nya mungkin yang dibebankan ke perusahaan. Hitungan pajaknya apakah masih bisa disetting? Karena kan hitungan pajak sekarang dengan tarif-tarif itu kan dari penghasilan bruto ke tarif ya. Nah itu kalau menjadi potongan pajak, sedangkan ada kebijakan dari perusahaan seperti apa nantinya di slip gaji. Satu lagi ya, satu lagi yang terkait dengan ini tadi mengenai kunci prodi absen. Berarti ketika closing tutup absensi atau tutup buku itu otomatis di closing ketika tanggal closing absen ya, jadwal ya. Misalkan ditutup per tanggal 21, berarti HRD harus meng-closing ketika itu juga tanggal 21 di close gitu ya. Jadi supaya setiap unit nggak gerak, apakah maksudnya seperti itu? Mungkin 3 pertanyaan dulu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Silakan Mas. Ya, untuk pertanyaan pertama terkait mesin ya. Untuk mesin absensinya itu pertama yang bisa dipastikan itu mesinnya bisa terkoneksi dulu nggak, dia punya web service atau tidak, bisa kita tarik atau tidak. Kalau memang bisa, kan di mesin itu sebenarnya sudah ada data-data pegawai saat ini ya. Di mesin itu pun sudah ada ini pegawai. Nanti ketika konfigurasi mesinnya sudah disetting di HRIS, perlu ada mapping ID yang ada di mesin dengan di pegawainya di HRIS nanti. Nah ID yang di mesin itu di mapping, nanti ketika sinkronisasi, ketika narik langsung dari mesin langsung di sinkronisasi ID ini punya nick ini, jadi dia langsung tersusun secara otomatis seperti itu. Ya tidak perlu mendaftarkan ulang lagi, hanya untuk memappingkan ID pinjam si pegawai ke HRIS saja. Seperti itu. Kalau misalnya dia punya 2 mesin, misalnya dalam satu perusahaan misalnya bisa punya 2 mesin absensi. Misalnya satu pegawai pun bisa didaftar di 2 mesin absensi, itu kan. Kalau misalnya dia di masing-masing absensi punya nick atau ID finger yang berbeda, ya itu harus dimappingkan lagi nanti ke dalam HRIS seperti itu. Nah nanti di kita pun untuk penarikan absensi itu kita ada namanya cron. Nanti bisa setting berapa jam sekali kita tarik absensi dari mesin seperti itu. Untuk yang pertanyaan pertama cukup. Yang kedua itu terkait pajak. Untuk pajak sendiri kita sudah ada settingannya. Jadi pajak ini mau dibebankan kepada pegawai itu berapa persen. Kalau misalnya di sini ada menu pengaturannya, ada di bagian komponen penggajian. Pengaturannya ada di menu pengaturan, nanti di komponen penggajian, nanti di sini ada persentase pajaknya. Berapa pajak yang mau dibebankan kepada pegawai? Kalau misalnya 100% berarti nanti potongan pajak yang terhitung itu 100% akan jadi potongan si pegawai. Atau kalau misalnya 50% berarti nanti pegawai 50%, 50% lagi nanti jadi masuk potongan yang dibayarkan oleh perusahaan seperti itu, Pak. Lalu untuk tutup periode ini, kalau di Anissa sendiri memang tutup periode ini dilakukan di tanggal akhir periode. Misalnya di tanggal akhir periode itu di tanggal 20. Ya biasa teman-teman SR itu langsung tutup kunci di tanggal tersebut. Atau kalau misalnya mau kasih spare waktu 2 hari atau berapa, bisa dikunci misalnya di tanggal 22. Seperti itu sesuai SOP atau kebijakan rumah sakit masing-masing saja sih, Pak, seperti itu. Sebentar, membantu teman-teman juga nih. Ini terkait dengan peraturan perpajakan. Apa namanya kalau ditanggung oleh perusahaan 50%,
kalau secara aturan perpajakan itu adalah nanti menjadi benefit karyawan, menjadi penghasilan tambahan. Nah, gimana dengan direkapitulasi penghasilan, perhitungannya seperti apa, sama nanti stepnya seperti apa? Karena kalau 50% ditanggung oleh perusahaan, otomatis itu menjadi tambah perusahaan. Ini menyambung nanti aturan perpajakan ya. Karena nanti pada saat nanti kita bebankan di BPH pas 25 atau BPH badan, nanti itu hitungannya menjadi beda. Mungkin bisa jelaskan ke teman-teman. Karena itu pasti menjadi pertanyaan. Karena itu ditanggung, kalau ditanggung jadi penghasilan tambahan. Nambahin aja, nambahin pertanyaan Mas Pak Firman. Terima kasih Pak Soleh. Nanti aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tercipta dari Baktiasi. Ini teknis saya keren sih mekanisnya ini, cuman saya lagi mikir mampu laksanakan untuk semua model yang ada ini. Yang pertama untuk data yang perlu diimigrasi itu teknisnya tuh di input satu-satu atau kita seperti awal, jadi dikasih Excel kita isi terus nanti di istilahnya langsung upload ke database-nya. Yang kedua untuk migrasinya nanti mirip banget sama IMR waktu migrasi beres-beres. Nanti teman-teman ITF atau PA masing-masing rumah sakit memberikan template-nya nih. Oh, ini template yang Excel yang perlu teman-teman rumah sakit penuhi nih. Nanti dari kalau udah dipenuhi nanti tinggal teman-teman implementator untuk mengubahnya. Jadi tidak perlu ini satu, tapi perlu untuk bikin dari pihak rumah sakit. Nanti kita perlu ada 6 template Excel itu yang dikasih ke teman-teman rumah sakit. Jadi kalau ada dokter yang juga pegawai juga itu nggak bisa ngambil dari profil dokter yang udah kita isi di itu nanti ini dok, nanti itu kita ngasih Excelnya, nanti ibu nanti langsung isi aja. Jadi kita belum bisa untuk menarik otomatisnya gitu loh, untuk tenaga medis. Karena kalau menarik otomatis kan kita belum tahu mungkin dokter mana aja yang memang mitra atau pegawai itu rumah sakit itu. Seperti itu. Oke, yang kedua untuk masa kerja awal kan pada saat mulai bekerja ya. Nah kalau untuk masa akhir itu apa? Karena mandatory itu seperti harus diisi. Ini untuk yang di cuti atau di data pegawai? Tentang jam ya, Mbak Islam. Untuk data pegawai sendiri itu tidak ada tanggal selesai kerjanya, itu nanti sebagai riwayat pegawainya aja. Untuk data pegawainya itu cuma tanggal masuk kerja dia kapan. Oh maaf, yang di cuti. Oke, untuk yang di cuti itu untuk masa kerja akhir itu wajib jika dia bukan tahunan. Jadi kalau misalkan dia tahunan masa kerja akhir itu nggak perlu diisi nggak apa-apa. Gitu. Jadi karena tahunan sifatnya itu berulang setiap tahun, ya kita perlu isi, tidak perlu isi. Tapi kalau misalkan cuti ekstra, mungkin ya di sana sudah satu itu cuti yang hanya didapatkan oleh pegawai-pegawai yang mungkin ada rank masa kerjanya. Mungkin dari 5 sampai 8 tahun dia akan dapat cuti ekstra. Nah, kemudian kalau ini kan dinamakan cuti ekstra. Kalau di tempat kami ada cuti khusus itu bisa ada yang kontrak apakah bisa dimunculkan warning misalkan untuk mengingatkan si HRD bahwa kontraknya udah mau habis perlu diperpanjang. Untuk itu sebenarnya kita ada dashboardnya. Kita itu ada dashboard yang untuk memunculkan pegawai-pegawai mana aja yang akan habis kontrak dalam 1 bulan terakhir. Sebenarnya HR bisa lihat dari sini. Nah, untuk penarikan datanya juga kita udah ada. Seperti itu Bu. Ini ada. Jadi dalam bentuk dashboard ya, bukan apa ada sinyal. Untuk sekarang notifikasinya belum ada. Nanti mungkin ke depan akan jadi masukan. Mungkin kita bisa bikin untuk notifikasinya ya. Notifikasi jika memang ada pegawai-pegawai yang mau habis kontrak. Terus kemudian untuk apa ya, currency atau security-nya baiknya bagaimana ya? Kan pada saat penuntutan ini ada gaji dan tunjangan lain-lain. Sedangkan biasanya penguasa ini adalah orang IT dengan harus dengan AMD juga dan orang keuangan juga. Kalau nanti apakah dari satu levelingnya mau ditetapkan bagaimana yang intinya? Baik, kalau di Indonesia sendiri itu sebelumnya itu pihak HR itu memberikan data pegawainya saja. Nah, untuk
untuk tarif-tarif gaji pokoknya, tarif lembur yang kehadirannya nanti diikut manual oleh HR. Itu tergantung dari pihak rumah sakit aja. Mau kalian imigrasiin atau mengikut manual. Seperti itu. Kemudian untuk yang absensi atau pengajuan cuti itu apakah pegawai sebukanya dari handphone atau dari komputer mas? Untuk sekarang kita udah ada aplikasi mobile ya, jadi bisa lewat pengajuan lewat Android atau iOS juga ada. Pengajuan cuti dan sebagainya. Bukan mobile Nuha. Kalau Nuha itu untuk ke pasien, tapi kita ada lagi aplikasi namanya Portal Nuha. Portal Nuha lebih ke untuk pegawai-pegawai internal seperti itu. Kemudian untuk potongan kasbon dan lain-lain itu sudah nge-link ya ke perhitungan gajinya. Sehingga nanti bisa langsung ditarik dari sistem itu aja, nggak perlu mereka gajinya. Iya, jadi nanti tadi kan ada menu potongan itu, dok. Ketika menu potongan itu kan kalau saat ini sih teman-teman keuangan kalau di Arisa yang pegang menu tersebut. Jadi karena teman-teman keuangan punya datanya potongan pegawai di bulan ini ada berapa, nanti tinggal diupload aja di situ di menu potongan pegawai. Nanti kan saat menu di potongan pegawai itu kan ada periodenya ya, dia potongan ini untuk periode berapa. Nanti ketika direkap pegawai MSA itu langsung ketarik potongan yang dibutuhkan dari teman-teman keuangan itu masuk di rekap pegawainya itu ada berapa potongan sih pegawai tersebut seperti itu, nanti masuknya di potongan yang di sini. Jadi tadi ada contoh inputkan satu potongan kasbon, langsung ketarik potongan kasbon 500.000. Nanti ini akan jadi pemotong gaji pegawainya seperti itu. Nah kalau dari sini langsung terbit slip gajinya? Iya. Kalau dari sini nanti ketika diverifikasi sudah selesai nanti bisa langsung dicetak slip gaji. Oh cetak kalau link ke kirim ke email gitu? Kalau saat ini sih di mobile, jadi setelah dia finalisasi, slip gajinya sudah terbit, nanti di mobile sudah bisa muncul, jadi pegawai sudah bisa melihat slip gajinya di mobile dia. Seperti itu dok. Terakhir untuk yang KPI itu kita bisa menambahkan ya kategorinya apa, misalnya penilaiannya mau ditambah di KPI atau KPI nya. Ya betul dok, untuk tema-temanya atau masa-masanya bisa dokter tambahkan. Ini kita bikin untuk referensi aja, nanti bisa dihapus atau dokter nginput dari apa. Dashboardnya ada di Untuk sekarang penilaian kinerja itu belum ada dashboardnya dok. Cuma nanti ke depan kita untuk bikin dashboardnya sama. Karena juga kita mulai bikin untuk siklus periode penilaian kinerja, siklus per 6 bulan, siklus tahunan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Permata Cirebon. Pertama sebelum saya bertanya, saya apresiasi dulu dengan kinerja teman-teman dari Nuha ini luar biasa, ya, luar biasa. Dan menurut saya pribadi dibuat standar yang memang dicoba bisa diadaptasi oleh semua rumah sakit, ya, based on needed bukan wanted ya, bukan keinginan. Luar biasa ya. Saya apresiasi itu ya. Tapi saya ada pertanyaan, Mas Sodik, ini semua integrasi. HR nanti nilainya akan tertarik ke laporan keuangan? Kita usahakan untuk integrasi semua, termasuk kasbon. Karena kasbon itu macam-macam tuh. Yang ke jurnal orang keuangan nih. Ya. Itu kasbonnya itu cash, apakah di situ 5 kali, 2 kali, atau misalnya berobat dari billing di CPNS. Nanti kan kadang-kadang masa berobat ternyata udah over misalnya asuransinya karyawan tersebut, makanya ada cicilan dan sebagainya. Ancang seperti itu. Termasuk nanti juga kalau di sistem itu kan ada satu lagi tentang SR tapi di luar ini yaitu jasa medis yang full service. Kita akan linkkan ke sana. Maka nanti juga kalau disimpan di sini kemungkinan nanti akan masuk ke jurnal juga. Kita upayakan seperti itu. Ini tinggal dikirim oleh teman-teman saja sih. Di trigger apa yang mau diminta oleh teman-teman kita laksanakan. Izin menambahkan, kita integrasikan. Izin menambahkan, kalau untuk saat ini saat pembayaran itu payroll rekap gaji itu udah finalisasi, itu nanti udah otomatis langsung coret coanya. Nanti coanya itu bisa ada settingannya. Oh, coa modelnya. Ya, itu sudah tuh. Ya, oke. Karena itu nanti yang kita harus lihat, karena nanti ada teks konflik rekonsiliasi ya terhadap PPh 21-nya. Itu yang
hati-hati karena tadi disebut ada yang tidak dibebankan sebagai pajak. Saya harus hati-hati dengan itu, Anda harus hati-hati dengan itu ya. Jadi nanti harus tahu tuh banyak ya, nah itu akan jadi teks konten rekonsiliasi ya. Itu saya terima kasih. Ini dia sudah mulai identifikasi cowoknya ya, nanti di mana makan. Nanti cowoknya juga bisa disetting per masing-masing rumah sakit. Mungkin cowok DP-nya apa, DP-nya apa. Untuk yang di pembayaran. Ini cowok, ya saya bingung juga. Siap mumpung ini nyambung dari Cirebon. Tadi kamu ditanya integrasinya, ya. Kalau saya ingin bertanya tentang pajaknya, itu kalau di sini kan tadi belum kelihatan tuh pajak. Sekarang PP21 itu angkanya berapa, dari mana? Kalau misalnya, apakah kita harus hitung dulu di luar baru dimasukin nilainya, atau sudah menghitung sendiri sesuai peraturan pajak terbaru? Karena sekarang udah pakai pengklasifikasian TL1, 2, 3 gitu ya, Nanti kalau dijawab setelah ABC dan lain-lain. Itu apakah nanti kalau dari maksudnya gue nggak peraturannya berubah sudah langsung menyesuaikan juga, dibilangin apakah bisa setting di aplikasi atau kita nunggu aja perubahannya nanti intinya gimana ya bang? apakah Bingung pajak bapak itu kamera, Mas. dihitung oleh aplikasi atau kita input di luar dan dimasukkan gitu. Terus boleh langsung pertanyaan berikutnya? Boleh langsung dijawab atau? Nah, boleh. Kalau perhitungan pajak sendiri itu udah otomatis langsung terhitung otomatis dari ada pengurang tadi dari benefit karyawan itu udah dihitung, nanti totalnya tuh masuk ke berapa, si totalnya itu langsung terhitung pajaknya berapa persentase. Bahasa settingannya Mas gitu, mungkin ya Pak Diki ya. Ya betul. Apakah ada parameter yang harus dirubah? Iya, ini settingannya Mas Iqbal untuk tarik perpajakannya. Tarif perpajakannya ada settingan di master ini, nanti ada nah nominalnya berapa, nominal akhirnya berapa, persentasenya berapa, di sini udah ada settingannya. Jadi nanti nominal gaji pegawai yang keluar langsung disandingkan dengan nominal dia masuk ke nominal yang mana, persentasenya berapa, jadi langsung keluar nanti nilai pajaknya berapa, seperti itu. Siap. Jadi soalnya tadi nggak kelihatan, jadi saya cari juga belum cari benar-benar, mungkin jadi nggak ketemu. Ya. Nah, terus setelah itu ada rekapannya, laporan, katakanlah kan kalau biasanya dari HR itu melaporkan nih si daftar gaji gitu ya, itu kan ada semua komponennya sampai pajaknya keluar dalam bentuk list. Nah, nanti oleh orang keuangan mungkin dicek di situ ya untuk pengajuan ke katakanlah ke direksi atau kemana untuk penggajian. Enggak, ini kan prosesnya mungkin bisa diatur Pak. Cuma maksudnya untuk mempermudah melihat dalam satu laporan atau apa tampilan, katakanlah per unit boleh, per unit A, ABCD itu gaji pokok berapa, gaji detailnya sampai ke total yang dia terima termasuk pajak ya, pajak itu ada nggak? Kalau belum ya apa-apa. Baik Pak, untuk di NET sendiri itu ada laporan namanya gaji seluruh pegawai. Jadi gaji seluruh pegawai ini bisa kita tarik per periode ya. Nah di sini muncul tunjangan tetapnya dia berapa, uang kadernya berapa, uang makannya, terus ada Jakarta sampai pajak yang tadi Bapak tanya. Nah, ini udah ada semua, nanti tinggal diekspor, nanti tinggal dikirimkan, mungkin dikirimkan ke DKI seperti itu. Dan ada ekspornya di sini. Ya, itu ada rekap dan ada detailnya ya. Ada per karyawannya ada ya. Ada. Ini per karyawan dan per periode. Oke, siap. Satu lagi, kalau yang benefit dan potongan itu apakah ada yang pakai formula? Bisa pakai formula? Untuk sekarang sebenarnya kita untuk sekarang itu persentase dan tidak ada. Jadi berapa persen sama udah langsung untuk sekarang. Kalau misalkan nanti ada formula yang mungkin bisa kita aplikasikan, mungkin nanti diskusi seperti itu. Siap. Jadi masih dalam pengembangan ya. Oke. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu saya mohon izin tinggal 2 menit lagi, mungkin satu orang penanya lagi ya.
Oh, sudah mikrofonnya di belakang. Baik, saya silakan Ibu, silakan. Ya, selamat pagi Mas. Ini saya mau menanyakan mengenai absensi by aplikasi. Kalau sebelumnya kan ini untuk aplikasi kan kita pakai foto selfie ya. Kalau misalkan untuk aplikasi yang pakai Nuha ini, apakah hanya cukup masuk ke usernya saja tanpa perlu foto selfie yang menunjukkan bahwa benar karyawan ini absen di tempat di rumah sakit atau di kantor atau bagaimana? Ada beberapa sih Mas. Boleh. Kalau yang lain ini, HR di kami itu juga memonitor untuk surat izin. Jadi apakah di menu ini tidak ada monitor atau master untuk surat izin tenaga kesehatan? Jadi kita bisa monitor di sana, mantau kapan mulai, kapan berakhir. Biasanya 6 bulan sebelumnya kita sudah informasikan ke nakes tersebut. Kemudian yang ketiga, boleh lanjut Mas? Kalau misalnya karyawan non aktif, itu kan tadi kan mulainya karyawan dimulai bekerja. Kalau misalkan karyawan ini sudah non aktif, apakah di situ ada ya arsip karyawan ini sudah non aktif, berarti dia sudah tidak bisa mengakses atau tidak bisa menggunakan aplikasi sehingga dia tidak bisa masuk lihat profilnya lagi atau dia tidak bisa sehingga dan kita juga sebagai HR bisa melihat arsip mana karyawan yang aktif, mana karyawan yang aktif. Itu dulu aja Mas, terima kasih. Baik, silakan dijawab. Mas, izin. Ya, terima kasih Bu. Untuk yang sekarang FaceTime ini kita belum ya. Cuma nanti ke depan mungkin kita mulai situ. Nah sekarang kita baru buy option mobile sama video dulu. Untuk yang FaceTime belum sampai situ. Nanti ke depan pasti kita langsung ke situ. Gitu. Terus untuk yang kedua tadi. Untuk STR-SIP sih saat ini kita belum kita linkkan. Sebenarnya STR-SIP ini sudah ada inputannya di Master Tenaga Medis IMR. Di situ sih nanti emang ada rencana kita nanti mau ngelingkan ke situ dari berdasarkan NIK dari NIK pegawai. Kalau ada di Master Tenaga Medis di IMR itu kan situ ada inputan STR-SIP. Ketika memang STR-SIP-nya sudah mau habis, nanti ada laporan atau notifikasinya. Ada memang berencana untuk ke situ. Dan nanti linknya ke dari master pegawai ke master tenaga medis yang ada di MR seperti itu sih. Iya, all nakes, dokter spesialis dan tenaga medis lain yang menjadi pegawai seperti itu. Iya, semua. Oke, baik. Cukup Mas? Pertanyaan jawabannya. Untuk yang terakhir ini tadi untuk pertanyaan itu lebih jatuhnya riwayat terus pegawainya dia ya. Jadi kayak misalkan dia probation kontrak satu nanti tiba-tiba resign gitu. Nanti kita bisa tambahkan di sini. Nanti kita tinggal tambahkan dia tanggal selesainya kapan, terus nanti kita tinggal statusnya di tidak atau resign habis kontrak. Nanti ini bahkan menonaktifkan data pegawainya. Jadi pegawai ini udah nggak bisa masuk lagi ke aplikasi. Betul. Terima kasih. Baik, cukup ya. Bapak Ibu, saya mohon izin luar biasa sekali ya. Ternyata masih banyak pertanyaan, tetapi karena waktunya kita sudah coffee break, keputusan dari Pak Turi juga tadi boleh dipersilakan Bapak Ibu untuk ngambil dulu saja, mengambil coffee breaknya. Lalu yang masih mau tanya juga dipersilakan. Jadi supaya antrian di depan tidak terlalu panjang, Bapak Ibu juga sambil dapat ilmu lagi, gitu ya. Dipersilakan, nggak apa-apa. Yang mau lanjut dulu, yang dulu ya Pak izinin. Baik, terima kasih. Saya Ibnu Hajar dari Rumah Sakit Aplikasi. Izin menanyakan ada beberapa pertanyaan sebetulnya. Ini terkait dengan JAS, tunjangan jabatan. Jadi kan di kami itu ada kebijakan di mana misalkan pejabat baru itu masuk PJS dulu 3 bulan ya untuk dievaluasi. Kemudian baru dilakukan misalkan level kepala unit. Jadi sebelum masuk ke level kepala unit itu ada namanya kayak PJS dulu gitu selama 3 bulan. Nah ini akan berbeda nilai jabatannya. Nah maka bisa PJS itu 3 bulan, kemudian nanti pada saat masuk di bulan keempat sudah masuk nilai sebagai kepala unit gitu. Nah apakah itu bisa di-adjust untuk di sistem penggajiannya seperti itu. Lanjut dulu apa gimana? Boleh untuk tunjangan jabatan tadi ya. Untuk tunjangan jabatan sendiri sih udah ada settingannya di kita di menu kepegawaian. Di sini udah ada tunjangan lain.
Nah ini sudah ada, nanti ada masternya sendiri untuk tunjangan tersebut. Nanti dibuat aja masternya, mungkin tunjangan jabatan atau apa di sini. Nominalnya nanti tinggal dimemingkan ke pegawai. Misalnya pegawai ini punya tunjangan jabatan, nominalnya berapa. Jadi nanti nominal pertunjangannya ini pun setiap pegawai nanti bisa beda-beda. Nanti ini ketika direka pegawai itu bisa ketarik setiap bulannya. Dia dapat tunjangan ini setiap bulan. Kalau memang dia sudah tidak dapat tunjangan lagi, tinggal dia hapus saja di sini tunjangannya, nanti di periode selanjutnya dia nggak bakal ketarik lagi. Jadi maksudnya berarti bisa kami setting. Iya. Misalkan jenis jabatannya PJS gitu ya, levelnya selama 3 bulan kami setting berapa nilainya gitu. Bisa seperti apa gimana? Saat ini sih masih per pegawai. Jadi nempelnya tuh dibuat masteran, misalnya master tunjangan jabatan apa. Nanti dimemingkan ke pegawai siapa, nominalnya berapa, seperti itu. Jadi nempelnya nanti per pegawai sih. Nanti si HR-nya yang harus kontrol per bulan ini. Jadi jasa manual. Iya, seperti itu. Sistem. Baik, Mas. Terus masalah di kami juga ada kenaikan gaji berkala atau KGB ya. Nah, settingan di kami itu atau kebijakan di kami itu akan naik per tanggal dia masuk setelah masa internship. Ya, jadi pas masuk misalkan kontrak tahun pertama lah gitu ya. Nah, apakah itu bisa disetting? Ini ada kaitannya juga nanti dengan mendapatkan cuti. Jadi di kami itu tidak masuk yang internship, tidak masuk. Jadi pas masuk di kontrak tahun pertama itu akan masuk 12 bulan. Itu kan nggak mungkin setahun. Kalau saya mau nanya juga masalah cuti ya, dikatakan dengan cuti juga. Kalau apakah di LUHA ini hitungan penempatan cuti itu dari Januari itu Desember, atau bisa misalkan dia masuk setahunnya itu misalkan Maret 2024, setahunnya di Maret 2025. Apakah itu bisa disetting seperti itu untuk setahunnya atau memang harus di tahun berjalan? Gitu. Nah ini kaitan dengan KGB sama nih. Kalau di kebijakan kami antara KGB dengan mendapatkan cuti itu sama. Cuma membedakan adalah KGB akan didapatkan kalau dia sudah dilakukan penilaian kinerja. Seperti itu. Untuk gaji sendiri itu nanti bisa disetting komponen pegawainya per status pegawai bisa. Nanti bisa status pegawai ini hanya terima gaji pokok saja kah, atau sudah mendapat benefit yang lain, BPJS Kesehatan dan lain-lain, itu udah ada setting di menu di master status pegawainya. Nanti ketika pegawai dimemingkan ke status tersebut sesuai mappingan komponen pegawainya. Ketika dia nanti ada naik status jadi tetap atau kontrak ke-1, nanti dia dapat benefitnya sesuai yang dimemingkan ke statusnya tersebut. Seperti dan untuk gaji pokok sendiri pun bisa disetting per masing-masing pegawai di menu kepegawaian itu mas. Seperti itu. Nah untuk sisa cuti sendiri itu kita perhitungannya itu dari tanggal masuk si pegawainya, tanggal mulai masuk kerja si pegawai. Jadi perhitungan cuti tahunnya dari situ. Jadi dari tanggal masuk dia sampai tahun depan dia tanggal masuknya, seperti itu. Berarti ngikut aja ya pokoknya ya. Iya, berjalan ya. Iya, seperti itu. Izin menambahkan juga, tapi untuk tadi itu kan per masa masuk kerja itu juga kita bisa rubah sebenarnya. Nanti kita bisa rubah aja periode awal cutinya berapa, periode akhir cutinya berapa, sama kita bisa mungkin pengurangan cutinya, mungkin yaitu mungkin dari cutinya ya, seperti itu. Bisa diubah-ubah sendiri sebenarnya. Baik. Terus kalau untuk transfer kuota cuti, mas itu bisa nggak di sini? Misalkan udah setahun nih, karena kan nggak ada apa namanya kebijakan hangus gitu. Kami bisa melakukan pemilihan kita atau transfer cuti kalau udah masih dalam setahun dan masih ada 9, itu bisa ditransfer ke tahun berikutnya. Gitu. Oke. Kalau seperti itu sebenarnya tinggal dirubah saja. Jadi tadi misalkan, oh ternyata sisa yang 5 itu di periode sebelumnya, kita bisa menambahkan di periode setelahnya. Ya udah kita tinggal ubah aja tuh, tinggal ubah aja satu cutinya, tambahin aja. Seperti itu. Untuk otomatisasinya belum ada. Kalau kan udah kayak ada sendiri itu kan berbeda-beda tuh rumah sakit tuh nggak ada standarnya tuh. Jadi mungkin ya rumah sendiri itu butuh teman-teman untuk kolaborasi, mungkin kita masukkan ya. Saat ini biasanya masih RS-anisasi. Nanti mungkin ketika ada tambahan atau masukan dari rumah sakit lain yang kita terima, itu bisa dibuat nanti organisasinya seperti itu. Nah, berarti belum ada request transfer kontrak dari individu karyawan ya. Jadi HRD-nya langsung yang menjustice itu. Iya. Waduh, PR lagi berarti. Baik. Terus masalah tambah jenis beberapa izin cuti ya. Karena kami juga ada beberapa jenis izin cuti, dan tadi kalau nggak salah saya belum melihat kayak misalkan di kami itu kan ada cuti
dispensasi ya, entah itu akikah atau nikah gitu kan, itu kan harus upload file. Dan ada juga setting potongan telat. Jadi potongan telat itu pun berjenjang, dia telat berapa menit, potongan berapa, menit berapa sudah ada settingannya sampai maksimal telatnya itu berapa. Ketika dia udah melebihi maksimal telat, nanti akan langsung dihitung sebagai alfa. Seperti itu dok. Nah untuk lembur sendiri yang selanjutnya itu, kalau lembur sendiri kita ngebacanya langsung ini aja dok, langsung lanjut. Jadi misalnya dia tadi selesai ya langsung lanjut aja sampai dia nanti pulang terakhir, dan nanti sebagai verifikasinya dia tinggal mengajukan lembur dari sisa dia perpanjangan waktunya tadi, seperti itu. Bisa jadi berikutnya untuk pengajuannya. Dan untuk slip gaji sendiri saat ini sih kita belum ini ya, masih di tadi dok. Jadi ketika menu finalisasi tadi dari HR sudah berjalan, itu langsung slip gaji itu sudah bisa terbuka di mobile portal mobilenya itu. Untuk emailnya kita belum terbelas sih, tapi masih si pegawainya itu buka di portal Nuhanya masing-masing. Ya, nanti masuk di situ dok. Terima kasih. Sudah. Baik. Luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua Bapak dan Ibu. Semoga pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya bisa terjawab ya. Jadi Bapak dan Ibu cukup jelas apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Bapak Iqbal Eskom dan juga Bapak Wisnu Putra Pratama Eskom yang sudah membantu memberikan ilmu baru untuk kita semua ya. Oke, kami persilakan kondisi untuk dapat kembali ke tempat kepada kedua pemateri kita. Oke, Bapak Ibu saya mohon izin ya, karena tadi sudah kita langsungkan juga sambil coffee break. Jadi saat ini sudah tiba waktunya untuk kita mempersilakan satu sponsor dari kita akan memberikan sebuah informasi pastinya. Dan untuk saat ini sponsor kita yang akan berbicara yakni dari rekan-rekan Aktivo, dan akan langsung disampaikan oleh Bapak Chandra sebagai perwakilannya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu untuk menyambut rekan-rekan dari Aktivo, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, para dokter yang saya hormati. Ya, salam kenal dengan saya. Saya adalah nama saya Galatia Chandra. Saya seorang farmasis. Ya, saya bermitra dengan satu sahabat saya, Pak Agus, itu seorang IT. Jadi kita membangun health tech company. Nah, oleh sebab itu dalam perjalanan waktu kita, ternyata kita bertemu dengan Dr. Edi, dengan tim dari Nuha, ya, dan kita sangat impress dengan produk-produk mereka, dan kita bersyukur bahwa produk-produk kita semua bisa kita integrasikan ke dalam sistem Nuha. Nah, untuk mempercepat waktu ya, jadi kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya banyak sekarang teknologi-teknologi menyambung setelah pelaksanaan dari electronic medical records atau pelaksanaan setelah dari adanya SIMRS. Nah, salah satunya adalah kita bisa sebenarnya membuat smartwatch atau smart patient room atau inpatient. Ada smart OPD untuk yang rawat jalan. Kemudian ini medical record juga menciptakan resep elektronik, di mana resep elektronik ini membawa kita nantinya ke smart farmasi dan mesin-mesin farmasi yang banyak. Nah, Aktivo kita mempunyai semua hal-hal yang memang yang cukup banyak ya, tapi karena waktu saya hanya meng-highlight beberapa yang mungkin menarik yang bisa saya sharing pada hari ini. Jadi seperti misalnya contohnya, tanpa kita sadari sebetulnya banyak kejadian-kejadian seperti ini terjadi setelah pelaksanaan dari SIMRS, bahwa healthcare workers atau tenaga kesehatan datang mengunjungi pasien tapi nggak membawa rekam medis gitu ya, karena sekarang bukan lagi bentuknya dicatat gitu ya, tapi sekarang elektronik, kan semua mengisi data rekam medis di nurse station. Nah, ini adalah satu hal yang sebenarnya agak berbahaya. Bayangkan kalau misalnya seorang tenaga kesehatan atau dokter
dia datang mengunjungi ke kelas 3 yang ada 4 pasien sekaligus semua. Setelah itu baru ke nurse station, baru mulai menginput data di nurse station. Itu adalah sesuatu yang berbahaya. Nah, jadi for the patient safety, ya for the sake of the patient safety, maka kita ada namanya ini medical card. EasyMove 1 ini akan meningkatkan mobilitas daripada healthcare workers karena ini bisa dinaik turunkan. Jadi ini ada contohnya. Jadi dia bisa diturunkan sampai selevel meja, dipakai untuk kerja di nurse station. Tapi ini bisa juga kita geret untuk bawa ke ruang perawatan, lalu kita naikkan selevel orang berdiri dan kita bisa mengetik sambil berdiri. Nah, dengan begitu maka ini akan lebih mempermudah kerja dari dokter atau suster yang memang harus berkomunikasi dengan menggunakan rekam medis yang bisa kita bawa kemana aja. Nah, ini adalah salah satu produk kami dan ini kita sebetulnya bikin bersama-sama dengan para kepala suster yang ada di rumah sakit di Jakarta. Maka kita ada di sini namanya rak untuk membawa Jolly Box. Di mana Jolly Box itu adalah fungsinya untuk membawa obat UDD atau bisa taruh darah atau bisa taruh infus. Dan bentuk Jolly Box ini sebenarnya bisa kita parkir untuk berada di nurse station. Jolly Box itu bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini Jolly Box. Jolly Box ini bisa parkir di nurse station. Bisa kita taruh di sini ada smart tag. Ini smart tag. Ini adalah elektronik. Ketika pasien itu katakanlah sudah terregistrasi di sistem NUHA, begitu dia check in, langsung nama pasien itu ada langsung di dalam book ini, salah satu book ini yang ada di nurse station. Jadi kalau ada obat, misalnya katakanlah kita bawa, ya kan, langsung di situ bisa kita scan QR code-nya, di sini ada QR code kita scan, sehingga kemungkinan kesalahannya itu makin kecil. Nah, ini adalah salah satu usaha yang kita sebut smart wards. Jadi kita bisa membuat seperti itu. Jolly Box ini nanti akan banyak jumlahnya dan itu bisa diparkir semua di nurse station. Jadi suster yang yang ingin datang ke tempat perawatan tinggal ambil salah satu box ini lalu bawa dengan menggunakan kartu seperti ini. Jadi lebih simpel. Di belakang itu kita ada namanya tubular basket. Nah, tubular basket ini adalah untuk membawa alat medis seperti misalnya dosimeter, ya, atau oximeter atau apa namanya itu termometer gun, ya, misalnya bisa dibawa. Ini terbuat dari baja, ya. Jadi oleh sebab itu harganya jangan disamain sama apa kalau dari plastik atau dari kayu gitu ya, karena ini dari baja, ya, dan ini masih impor. Kenapa? Karena kita sudah mencoba sebetulnya beberapa perusahaan di Indonesia dan ternyata bentuk itunya nggak stabil. Ya, jadi takutnya kalau misalnya ada kabel nih kita dorong gitu ya bisa terjungkel karena itu nggak stabil. Jadi oleh sebab itu kita sudah mempertimbangkan berbagai aspek dan ini adalah sebetulnya idenya betul-betul asli dari orang Indonesia. Ya, jadi ini EasyMove. Nah, kemudian yang kedua ini adalah kita sebut sebagai Central Monitoring Dashboard. Nah, Central Monitoring Dashboard ini kita udah connect sama semua patient monitor yang kita punya. Jadi kita menjual patient monitor yang ini sudah wireless dan ini bisa kita sambung semuanya ke Central Monitoring System. Jadi sehingga kalau di ICU itu misalnya ada salah satu vital sign dari pasien yang drop, bukan hanya intensivis yang dapat alert karena ada alarm bunyi, tapi di dashboard yang ada di nurse station juga ada bunyinya juga di situ. Jadi sehingga akan men-trigger juga satu reaksi dari nurse yang ada di dekat nurse station. Nah, itu adalah tujuannya supaya bisa saling mengisi pada saat intensivis mungkin lagi sibuk dengan beberapa pasien yang lain. Kemudian sebelum saya lupa, ini udah juga menggunakan HL7 Fire. Jadi ini semua udah bisa langsung kalau datanya mau kita pas ke satu sehat juga langsung bisa kita pas, gitu ya. Nah, ini semua sudah menggunakan QR code, ya, dan ada banyak sebenarnya yang berguna di situ. Kemudian selain itu kita juga untuk di inpatient kita juga ada digital vital sign. Ini biasanya kan kalau vital sign itu kan
kita periksa ya, suster datang pagi-pagi periksa, lalu kita input ke dalam komputer. Misalnya suhunya berapa, kemudian tensinya berapa. Kalau dengan menggunakan alat ini, kita nggak perlu lagi untuk isi-isi, karena otomatis itu semua datanya langsung kita pas menuju ke SIMRS gitu. Jadi sehingga kerjaannya lebih seamless ya, jadi lebih nggak perlu ada ketik-ketik lagi gitu, dan lebih mudah. Dan ini sudah IPX2 juga, artinya ini kalau misalnya suatu ketika harus dibersihkan dengan menggunakan chlorine based disinfektan juga tidak masalah gitu. Nah kemudian ini baterainya juga bisa bertahan 4 jam. Nah apa yang membuat kita memilih produk dari Yonker ini diproduksi oleh Yonker? Karena Yonker ini sudah di 140 negara dan dia mempunyai compliance yang cukup ketat. Dia CE dari Europe ya, dan juga dia juga punya sertifikat mutu yang benar-benar sangat kompeten. Nah jadi itu adalah beberapa alat kita. Nah kemudian salah satu lagi yang lain yang menjadi alat kita adalah sebetulnya sesimpel kita menggunakan ini sebetulnya. Jadi ini adalah alat kita sebut sebagai untuk ini STB, ini berguna untuk infotainment. Nah apa itu infotainment? Infotainment artinya kita menampilkan information yang patient itu perlu dengan entertainment sekaligus. Nah information apa aja? Misalnya seandainya begini, pasien itu melakukan X-ray atau ronsen. Nah zaman sekarang itu kita untuk berkomunikasi sama pasien di ruangan itu kadang-kadang susah, karena X-ray itu sekarang udah jadi digital. Nah sekarang kita dengan alat ini kita bisa membuka X-ray-nya langsung di TV yang ada di pasien punya ruangan. Jadi kita bisa langsung tampil